Aku pernah percaya penuh pada suamiku. Kupikir cintanya hanya untukku, ternyata ia diam-diam menikah lagi dan punya anak dari wanita lain. Dunia runtuh di hadapanku. Dari istri setia, aku berubah menjadi wanita yang hanya menyisakan kecewa, dendam, dan luka. Inilah kisah pengkhianatan, perselingkuhan, dan balas dendam paling menyakitkan, ketika cinta berubah jadi kehancuran, dan rumah tangga berakhir dengan air mata serta perebutan harta. Amelia masih ingat jelas bagaimana pagi itu, ia dengan ikhlas mengantar Rizky ke depan pintu rumah. Lelaki itu tampak rapi dengan kemeja putih dan jas abu-abu yang baru saja ia setrika semalam. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya pun dihiasi senyum yang seolah menenangkan hati Amelia. Doakan aku ya, Mel. Gathering kantor ini penting. Aku harus bisa menjaga hubungan baik dengan semua rekan kerja, ujar Rizky, mengecup kening Amelia sejenak. Amelia tersenyum lembut. Ia percaya penuh pada suaminya. Selama ini, Rizky selalu terlihat sebagai sosok yang bertanggung jawab, suami yang penyayang, dan lelaki yang selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas. Walau Amelia kerap mendengar bisik-bisik tetangga tentang Rizky yang katanya terlalu ramah pada wanita di kantornya, ia selalu mengabaikannya. Itu hanya gosip. Rizky bukan tipe lelaki seperti itu, batinnya menenangkan diri. Namun, hari itu nasib berkata lain. Amelia tidak pernah menyangka langkah kakinya akan membawanya pada kenyataan paling menyakitkan. Siang menjelang sore, Amelia diajak oleh temannya, Nia, untuk ikut menemaninya ke puncak. Awalnya Amelia menolak, merasa tubuhnya lelah. Namun Nia memaksa dengan alasan ia butuh teman perjalanan agar tidak bosan. Dengan hati yang ringan, Amelia akhirnya mengiyakan, tanpa pernah menebak bahwa keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Mobil yang mereka tumpangi melaju pelan di jalan menanjak menuju vila-vila mewah yang berjejer di puncak. Udara dingin menusuk tulang, kabut tipis turun perlahan, menciptakan suasana yang syahdu. Amelia bahkan sempat merasa segar, bersemangat, dan mengucap syukur atas hidupnya yang tenang. Namun, sesampainya di sebuah restoran dengan balkon menghadap lembah, Amelia melihat sosok yang begitu familiar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Matanya tak bisa salah mengenali tubuh tegap itu. Rizky, suaminya. Ia berdiri tak jauh dari meja kaca, bersama seorang wanita cantik berambut panjang terurai, mengenakan gaun biru muda yang sederhana namun anggun. Wajah wanita itu dihiasi senyum penuh kelembutan. Di tangannya, Rizky sedang menggendong seorang bayi mungil, yang tampak tenang dalam pelukannya. Amelia membeku. Sejenak ia merasa otaknya kosong, seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya spontan meraih lengan Nia, membuat sahabatnya terkejut. Mel, kenapa? Kamu pucat sekali, bisik Nia. Namun Amelia tak mampu menjawab. Matanya terus terpaku pada pemandangan yang mematahkan seluruh keyakinannya. Ia melihat Rizky tersenyum, bukan senyum formal yang biasa ia berikan saat bersama Amelia, melainkan senyum hangat penuh cinta. Senyum yang ia pikir hanya ia yang berhak mendapatkannya. Lalu, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Wanita itu, yang kemudian Amelia dengar dipanggil dengan nama Vanessa, meraih lengan Rizky dan menyandarkan kepala manisnya di bahu lelaki itu. Amelia bisa mendengar samar percakapan mereka. Sayang, lihat, dia mirip sekali sama kamu, ujar Vanessa sambil mengelus pipi bayi itu. Rizky tertawa pelan, lalu mengecup kening anak kecil itu. Ya, anak kita memang luar biasa. Terima kasih sudah melahirkan malaikat kecil ini untukku, Nes. Kalimat itu menghantam Amelia seperti ribuan pisau menusuk sekaligus. Ia merasa dadanya sesak, seakan oksigen di sekelilingnya lenyap. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia paksa agar air matanya tak jatuh di hadapan Nia. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Dalam sekejap, dunia Amelia runtuh. Keyakinannya pada Rizky selama ini berubah menjadi pengkhianatan paling kejam. Bagaimana mungkin lelaki yang setiap hari tidur di sampingnya, lelaki yang selalu ia doakan, ternyata memiliki kehidupan lain yang lebih indah bersama wanita lain? Lebih parah lagi, wanita itu bahkan telah memberinya seorang anak. Sesuatu yang selama ini Amelia idamkan, tapi tak pernah bisa ia miliki. Seketika, wajah Amelia memucat. Tubuhnya terasa lunglai, seperti tak sanggup lagi menopang dirinya.
Nia yang khawatir segera memegang bahunya, berusaha menenangkan. Mel, ayo kita pergi dari sini. Kamu nggak harus lihat ini lebih lama, ucap Nia dengan suara bergetar. Namun Amelia tetap terpaku, seolah matanya tak bisa berpaling dari kenyataan pahit itu. Setiap detik yang ia lihat, setiap senyum Rizky pada Vanessa, setiap sentuhan manja mereka, semakin menusuk dan melukai hatinya. Amelia sadar, hari itu, di puncak yang seharusnya menjadi tempat orang-orang bersenang-senang, ia menemukan neraka paling menyiksa dalam hidupnya. Sepanjang perjalanan pulang dari puncak, Amelia tak henti menatap kosong keluar jendela mobil. Lampu jalan yang berkelebat hanya membuat matanya semakin panas. Nia, yang menyetir dengan wajah cemas, beberapa kali melirik sahabatnya itu. Mel, kamu nggak apa-apa? Tanya Nia hati-hati. Amelia hanya menoleh sebentar, lalu menggeleng. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang mampu keluar. Di dalam dadanya, ribuan rasa bercampur menjadi satu. Amarah, sakit hati, kebencian, kecewa, sekaligus rasa hina yang tak bisa ia ungkapkan. Rasanya, seluruh harga dirinya telah diinjak-injak. Air mata akhirnya menetes, membasahi pipinya. Namun Amelia buru-buru menghapusnya. Ia tidak mau terlihat lemah. Ia tidak mau Rizky, lelaki yang sudah menusuk hatinya, menang melihatnya hancur. Sesampainya di rumah, Amelia masuk kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Ia terduduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Pandangannya kosong, pikirannya terus terbayang wajah Rizky bersama Vanessa, juga bayi mungil itu. Bayi yang seharusnya bisa jadi miliknya, andai takdir memberinya rahim yang subur. Kenapa, Tuhan? Kenapa aku yang harus divonis mandul? Kenapa suamiku harus tega menikahi wanita lain di belakangku? Apa aku begitu tidak berharga? Amelia berbisik lirih, suaranya serak, hampir tak terdengar. Hatinya perih, seolah tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Namun di tengah kesakitan itu, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara yang tak lain adalah dendam. Amelia sempat berpikir untuk langsung mengamuk ketika Rizky pulang nanti. Ia ingin berteriak, ingin menampar lelaki itu, ingin membongkar semua kebusukannya tepat di depan wajahnya. Namun semakin lama ia merenung, semakin sadar bahwa itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Rizky bisa saja membalikan keadaan, menyalahkannya, atau bahkan menceraikannya dengan mudah lalu hidup bahagia bersama Vanessa. Tidak, Amelia tidak boleh gegabah. Ia tahu, balas dendam terbaik bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan spontan. Balas dendam terbaik adalah ketika Rizky merasa aman, tidak curiga, lalu perlahan-lahan ia akan hancurkan segalanya dari dalam. Dengan cara itu, sakit yang Rizky rasakan kelak akan jauh lebih besar daripada sakit yang ia derita saat ini. Amelia mengusap air matanya, menarik napas dalam, lalu berdiri. Ia menatap cermin di depannya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, tetapi dari sorot matanya, ia bisa melihat sesuatu yang berbeda, tekad yang dingin. Aku tidak akan menangis lagi, gumamnya pada bayangan dirinya sendiri. Aku akan buat kamu menyesal seumur hidup, Rizky. Kamu akan kehilangan segalanya. Dan saat itu terjadi, aku akan berdiri di depanmu, menyaksikan kehancuranmu. Beberapa jam kemudian, Rizky pulang. Amelia mendengar suara mobilnya berhenti di garasi, diikuti langkah kakinya masuk rumah. Jantung Amelia berdetak kencang, amarahnya kembali naik. Ia bisa saja berlari ke ruang tamu dan melabraknya saat itu juga. Tapi Amelia menahan diri. Ketika Rizky membuka pintu kamar, Amelia sudah berbaring di ranjang, berpura-pura tertidur. Ia mendengar Rizky bergumam kecil, meletakkan tasnya, lalu duduk sebentar di tepi ranjang. Capek banget, lirih Rizky, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia lalu merebahkan tubuh di samping Amelia, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Amelia yang masih pura-pura tidur menggertakkan gigi. Rasanya ia ingin menjerit, ingin meninju dada lelaki itu sampai hancur. Tapi ia tetap diam. Belum saatnya, batinnya menegaskan. Dalam gelap, Amelia membuka sedikit matanya, menatap wajah Rizky yang tertidur pulas. Lelaki itu tampak begitu tenang, seakan hidupnya sempurna. Amelia merasa dadanya kembali sesak, tapi ia berjanji, ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Malam itu,
Amelia tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, merangkai rencana demi rencana di dalam kepalanya. Ia tahu langkah pertama yang harus ia lakukan. Membuat Rizky percaya bahwa dirinya masih istri setia yang tidak mencurigai apapun. Dengan begitu, Rizky akan merasa aman, bahkan lengah. Dan di balik sikap lembutnya nanti, Amelia akan menyusun strategi perlahan. Menggiring Rizky untuk menyerahkan semua yang ia punya, satu persatu. Sampai tiba waktunya, Amelia berdiri sebagai pemenang, sementara Rizky tersungkur tanpa apa-apa. Sudah seminggu berlalu sejak Amelia melihat sendiri pengkhianatan Rizky di puncak. Hatinya masih terluka, tapi wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Ia tersenyum, tertawa, bahkan menyiapkan sarapan kesukaan Rizky seolah-olah dunia mereka tetap sama. Rizky yang awalnya sedikit canggung kini mulai merasa lega. Dalam hatinya, ia mengira Amelia tidak tahu apa-apa. Bagus, berarti rencana rahasiaku dengan Vanessa aman, begitu pikir Rizky setiap kali Amelia menyambutnya dengan senyum hangat. Namun sesungguhnya, Amelia sedang memainkan peran terbesarnya. Pagi itu, Amelia menyiapkan meja makan dengan begitu rapi. Ada nasi goreng spesial, telur mata sapi setengah matang, dan secangkir kopi hitam pekat yang ia tahu paling disukai Rizky. Saat Rizky turun dari kamar dengan kemeja kerja biru muda, Amelia langsung menyambutnya dengan senyum lembut. "Selamat pagi, Mas. Aku bikin sarapan kesukaanmu. Cobain, ya," ucap Amelia manja sambil menuangkan kopi. Rizky terlihat senang. "Wah, tumben nih dimasakin lengkap begini. Ada angin apa?" tanyanya sambil duduk. Amelia terkekeh kecil, lalu menepuk lengan suaminya. "Angin cinta, dong. Mas kan kerja keras buat kita, jadi aku harus bikin Mas tetap semangat." Rizky tersenyum puas, lalu menyantap sarapannya. Amelia menatapnya penuh perhatian, lalu dengan suara lembut ia berkata, "Mas, aku sering mikir, ya, kita ini sudah banyak berjuang bersama. Aku bangga punya suami kayak Mas." Ucapan itu membuat dada Rizky mengembang. Lelaki itu jelas menikmati pujian istrinya. "Ah, kamu ini bisa aja." "Ya jelas dong. Semua yang kulakukan ini buat kamu juga, Mel." Amelia tersenyum samar, padahal di dalam hatinya ia muak mendengar kebohongan itu. Namun ia menahannya, lalu menggenggam tangan Rizky dengan hangat. "Aku percaya itu, Mas. Makanya aku pengen kita jaga semua yang sudah kita punya. Rumah ini, tabungan, investasi Mas, semuanya kan hasil kerja kerasmu. Aku nggak mau ada orang jahat yang ngambil kesempatan," ucap Amelia dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Rizky menoleh, menatap istrinya. "Orang jahat gimana maksudmu?" Amelia menghela napas pelan, lalu menatap Rizky seolah sungguh tulus. "Sekarang kan banyak kasus penipuan, banyak orang yang pura-pura dekat biar bisa manfaatin. Aku cuma takut aja. Lagian, pajak juga makin ribet, kan, Mas? Aku sempat baca, kalau aset atas nama istri bisa lebih gampang diurus, pajaknya juga bisa diatur lebih ringan. Jadi aku kepikiran, gimana kalau sebagian aset Mas dipindahin ke namaku aja? Kan tetap milik kita juga, toh?" Rizky terdiam, menatap wajah Amelia yang tampak polos. Ia mengernyit, berpikir sejenak. Kamu serius, Mel? Bukannya ribet ya kalau begitu?" Amelia cepat-cepat menggeleng, lalu meraih tangannya lebih erat. "Nggak ribet kok, Mas. Justru lebih aman. Kalau semua atas nama Mas, orang bisa gampang lacak. Tapi kalau atas nama aku, mereka nggak bakal curiga. Anggap aja ini caraku jagain Mas." Rizky menatap istrinya lebih lama. Amelia menundukkan kepala, berpura-pura malu, lalu berkata lirih, "Aku cuma pengen Mas nggak repot. Aku kan istri Mas. Tugasku mendukung dan lindungi Mas dengan caraku." Kata-kata itu seperti musik manis di telinga Rizky. Ia merasa egonya dipupuk. Ia merasa memiliki istri sempurna, cantik, lembut, penuh pengertian, dan seolah cinta mati padanya. Rizky pun tertawa kecil, menepuk bahu Amelia. "Ya ampun, kamu ini pintar banget ngomongnya. Aku jadi terharu, Mel." "Iya deh, nanti aku pikirin. Kalau itu bikin kamu lebih tenang, kenapa enggak?" Amelia tersenyum manis, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Rizky.
Dalam hati, ia berteriak puas, satu langkah sudah berhasil. Beberapa hari berikutnya, Amelia semakin lihai memainkan perannya. Ia selalu siap mendengarkan cerita Rizky sepulang kerja. Bahkan ketika Rizky tampak lelah, Amelia akan memijat pundaknya sambil membisikkan kata-kata manis. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Amelia kembali memancing pembicaraan. "Mas, aku tadi ngobrol sama temenku. Suaminya kena masalah pajak karena semua aset atas namanya. Kasihan banget, sampai rumahnya hampir disita," kata Amelia dengan nada prihatin. Rizky mengangkat alis. "Oh ya? Wah, serem juga kalau gitu." Amelia mengangguk cepat, lalu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak mau itu kejadian sama kita, Mas. Aku nggak sanggup lihat Mas susah. Jadi, tolonglah, Mas, pindahin sebagian aset ke namaku. Anggap aja ini bentuk kepercayaannya Mas ke aku. Aku janji akan jagain semuanya sebaik mungkin." Rizky menatap istrinya yang tampak tulus memohon. Hatinya luluh. Ia meraih tangan Amelia, mengusap punggungnya dengan lembut. "Kamu ini ya, selalu mikirin aku. Ya sudah, nanti aku suruh notaris urus semuanya. Kita pindahin aset rumah dan beberapa tanah ke namamu. Seneng kan?" Amelia langsung memeluk Rizky erat-erat, berpura-pura terharu. "Mas, aku bahagia banget. Makasih sudah percaya sama aku." Rizky tersenyum puas, membalas pelukan itu. Dalam hatinya, ia merasa benar-benar dicintai. Ia tidak tahu, di balik pelukan hangat itu, ada tawa dingin yang tersembunyi di hati Amelia. Malam itu, ketika Rizky sudah tertidur pulas, Amelia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang damai. Ia berbisik pelan, "Tidurlah, Mas. Nikmati mimpi indahmu. Karena sebentar lagi, semua yang kau punya akan jadi milikku, dan kau akan kehilangan segalanya." Air mata sempat menetes lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kepuasan melihat rencananya mulai berjalan. Amelia tahu, balas dendamnya baru saja dimulai. Dan ia akan pastikan Rizky menyesal seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti sebuah pertunjukan panggung yang hanya Amelia tahu naskahnya. Ia memainkan peran istri yang penuh pengertian, penyayang, dan penurut. Rizky semakin percaya diri bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Tidak pernah sekalipun terlintas di kepalanya bahwa Amelia sudah tahu rahasianya. Di balik senyum lembut dan sikap manis, Amelia menjalankan rencana besar. Satu demi satu aset yang dulu atas nama Rizky, perlahan berpindah menjadi miliknya. Adegan di kantor notaris. Amelia duduk di kursi empuk kantor notaris, mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Wajahnya tampak tenang, penuh kelembutan. Rizky duduk di sampingnya, sibuk menandatangani berkas-berkas pemindahan kepemilikan rumah utama mereka. "Jadi, Pak Rizky, rumah ini resmi akan atas nama Ibu Amelia. Semua dokumen sudah lengkap," jelas notaris itu sambil menyerahkan map berisi salinan surat. Rizky tersenyum santai. "Iya, Pak. Memang saya sengaja. Biar istri saya lebih aman kalau ada apa-apa." Amelia menunduk, pura-pura tersipu. "Makasih ya, Mas, sudah percaya sama aku." Rizky menepuk tangan Amelia di pangkuannya. "Kamu kan istriku. Aku percaya sepenuhnya." Di dalam hati, Amelia menahan senyum puas. "Bagus. Satu sudah jatuh ke tanganku. Aset berikutnya, tanah di pinggiran kota." Prosesnya berjalan mulus. Amelia selalu hadir, menandatangani surat, tersenyum penuh kelembutan, sambil sesekali mencubit manja lengan Rizky. "Mas, aku janji bakal jagain semua ini. Kita kan bangunnya sama-sama." Rizky, yang sudah terlena dengan perhatian Amelia, sama sekali tak mencium adanya jebakan. Mobil-mobil mewah pun tak luput. Suatu malam, Amelia menunggu Rizky pulang kerja dengan segelas jus jeruk dingin. Saat Rizky tiba, wajahnya terlihat lelah. Amelia langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. "Capek banget, Mas? Sini, aku pijetin dulu." Kamu perhatian banget, Mel," gumam Rizky sambil menutup mata, menikmati pijatan istrinya. Amelia lalu berbisik, suaranya manis tapi penuh perhitungan. "Mas,
Aku kepikiran. Mobil-mobil kita itu semua kan atas nama Mas. Kalau sampai ada apa-apa di jalan, ribet banget urusnya. Gimana kalau dipindah ke namaku aja? Biar kalau ada tilang atau masalah, aku yang urus. Mas jadi nggak pusing lagi. Rizky membuka mata, menatap Amelia. Sekilas ia ragu, tapi Amelia cepat-cepat menambahkan, aku kan istri Mas. Biar aku yang ringankan beban Mas. Aku sayang banget sama Mas. Luluhlah hati Rizky. Ya sudah, besok kita urus. Amelia tersenyum lembut. Dalam hati, ia menyalakan obor kemenangan. Dan mobil-mobil itu pun akan jadi milikku. Tabungan dan saham usaha. Inilah tahap paling berisiko, tapi Amelia tahu cara yang tepat. Ia menunggu saat Rizky dalam suasana hati paling nyaman. Malam itu, setelah mereka bercinta, Amelia menyandarkan kepalanya di dada suaminya, mengusap lembut lengan Rizky. Mas, bisiknya manja. HM. Rizky menjawab sambil memejamkan mata. Tabungan kita kan lumayan banyak. Ya? Aku cuma khawatir kalau ada orang yang tahu, bisa aja ada yang coba manfaatin Mas. Apa nggak sebaiknya sebagian dipindah ke rekeningku aja? Kan lebih aman, Mas nggak repot sendiri. Rizky menghela napas, membuka mata sebentar. Ya, kalau tabungan sih gampang. Nanti aku atur. Amelia tersenyum tipis, lalu melanjutkan, dan soal saham usaha itu juga, Mas. Kalau semua atas nama Mas, pajaknya makin berat. Kalau dipindah sebagian ke aku, bisa hemat banyak. Lagi pula, biar orang tahu, aku juga ikut punya peran di usaha Mas. Rizky menatap wajah Amelia. Ada kebanggaan terselip di matanya. Ia merasa dihargai, merasa punya pasangan yang benar-benar peduli. Kamu pintar banget, Mel. Iya deh, aku urus. Kita bagi saham itu sebagian ke kamu. Amelia mencium pipinya lembut, lalu berbisik. Aku bangga banget sama Mas. Terima kasih sudah percaya sama aku. Dan dalam hati, Amelia menutup satu lagi bab dari rencananya. Kini semua hampir di tanganku. Vanessa mulai curiga. Sementara Amelia sibuk merangkai strategi, Vanessa, istri mudanya, mulai merasa ada yang janggal. Rizky semakin sering pulang telat, atau bahkan memilih menghabiskan waktu dengan Amelia dibanding dengannya. Suatu malam, di apartemen mewah yang Rizky sediakan untuknya, Vanessa duduk dengan wajah kesal. Mas, belakangan ini kok Mas sering banget sama Amelia? Sih? Bukannya harusnya kita lebih sering bareng? Aku ini istri muda Mas. Loh, ujar Vanessa manja tapi penuh rasa cemburu. Rizky mengusap keningnya, lelah. Nes, kamu jangan cemburu gitu. Amelia itu kan istri sah aku. Aku nggak bisa tiba-tiba cuek ke dia, nanti dia curiga. Vanessa manyun. Tapi kan aku juga butuh perhatian. Anak kita juga butuh Mas. Rizky menarik napas panjang. Aku tahu. Aku sayang sama kalian. Tapi aku juga harus jaga perasaan Amelia. Kalau dia sampai curiga, habis semua. Vanessa menatap Rizky dengan curiga. Apa jangan-jangan Amelia sudah tahu sesuatu? Makanya Mas sekarang lebih sering sama dia? Rizky cepat-cepat menggeleng. Nggak mungkin. Amelia polos. Dia nggak curiga apa-apa. Justru dia makin sayang sama aku. Vanessa tidak yakin, tapi ia diam. Dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman. Ia merasa seolah Amelia sedang menarik Rizky menjauh darinya, tanpa ia sadari bagaimana caranya. Di rumah, Amelia tersenyum puas setiap kali melihat Rizky semakin lengah. Lelaki itu benar-benar percaya bahwa dirinya masih istri yang setia, penuh cinta, dan pengertian. Ia tidak tahu bahwa semua itu hanyalah topeng yang dipakai Amelia dengan sempurna. Amelia tahu Vanessa mulai merasa tidak nyaman. Dan itu adalah bonus. Baginya, permainan ini bukan sekadar soal harta, tapi juga soal mencuri kembali pusat perhatian Rizky dari wanita itu. Suatu malam, Amelia berdiri di depan cermin kamar, menatap bayangannya sendiri. Bibirnya tersungging tipis, matanya berkilat dingin. Rumah, tanah, mobil, tabungan, saham, semua sudah hampir di tanganku. Sebentar lagi, Rizky. Sebentar lagi kau akan jatuh.
Dan aku akan berdiri di atas reruntuhanmu, tersenyum puas. Dan malam itu, Amelia tidur dengan hati yang untuk pertama kalinya terasa lega sejak pengkhianatan itu ia ketahui. Ia sudah mulai menang. Malam itu, rumah tampak hening. Lampu ruang tamu menyala redup, aroma kopi hitam memenuhi udara. Di atas meja kaca, sebuah map coklat sudah disiapkan Amelia. Isinya, surat cerai yang sudah ia urus diam-diam dengan pengacaranya. Amelia duduk tegak di sofa, wajahnya dingin, matanya tajam. Tidak ada lagi senyum lembut yang biasanya ia pamerkan pada Rizky. Hari ini, topeng itu sudah ia lepaskan. Pukul 9 malam, Rizky baru pulang. Kemejanya kusut, wajahnya letih. Begitu membuka pintu, ia melihat Amelia duduk menunggunya. Mel, kok masih bangun? Rizky tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Biasanya udah tidur jam segini. Amelia tidak menjawab. Ia hanya menatap Rizky dengan tatapan menusuk. Rizky mengerutkan kening. Kenapa? Ada apa? Dengan tenang, Amelia mendorong map coklat di atas meja ke arah Rizky. Buka. Rizky melangkah mendekat, mengambil map itu, lalu mengeluarkan isinya. Begitu melihat tulisan besar di halaman depan, surat gugatan cerai, wajahnya langsung pucat. Apa ini, Mel? Suaranya bergetar. Kamu bercanda, kan? Amelia menyilangkan tangan di dada. Kamu pikir aku main-main? Rizky menggeleng cepat. Enggak mungkin. Kamu cinta sama aku. Kamu istri setia aku. Kamu sendiri yang bilang bakal selalu dukung aku. Amelia tertawa kecil, tapi tawa itu dingin, penuh sinisme. Istri setia? Hahaha. Rizky, kamu pikir aku ini sebodoh itu? Kamu kira aku nggak tahu permainan busukmu? Rizky terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Apa maksudmu? Amelia mendengus kasar, lalu berdiri. Ia berjalan pelan mendekati Rizky, menatap langsung ke matanya. Aku tahu semuanya, Rizky. Tentang Vanessa. Tentang bayi harammu itu. Tentang pernikahan rahasiamu di belakangku. Rizky langsung panik. Mel, tunggu, aku bisa jelasin. Diam. Amelia membentak dengan suara melengking. Tangannya bergetar, menahan amarah yang sudah lama ia pendam. Aku lihat sendiri, Rizky, di puncak. Kamu, Vanessa, dan bayi itu. Kamu kelihatan bahagia sekali, ya? Menggendong anak yang seharusnya lahir dari rahimku, tapi nggak bisa karena aku divonis mandul. Kamu tahu rasanya hatiku hancur waktu itu? Rizky tertegun, wajahnya pucat pasi. Mel, aku. Amelia memotong kasar. Tutup mulutmu. Jangan berani-beraninya panggil aku dengan nada manis itu lagi. Kamu pengkhianat, lelaki brengsek. Rizky mengangkat kedua tangannya, mencoba menenangkan. Mel, aku salah. Aku akui. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Aku menikah sama Vanessa cuma karena aku pengen punya anak. Karena pengen punya anak? Amelia mendesis, matanya merah berkilat. Jadi itu alasanmu mengkhianati aku? Hah? Jadi semua janji manismu selama ini cuma omong kosong? Kamu gak pernah cinta aku. Yang kamu cinta cuma keturunanmu sendiri. Rizky mulai panik. Nggak begitu, Mel. Kamu tetap istriku. Kamu tetap. Cukup. Amelia menunjuk wajah Rizky dengan telunjuk tajam. Kamu dengar baik-baik. Semua rumah, tanah, mobil, tabungan, bahkan saham usahamu, sekarang semuanya sudah resmi atas namaku. Kamu sadar nggak, Rizky? Kamu sudah kehilangan segalanya. Rizky terbelalak. Tubuhnya kaku. Apa? Maksudmu? Amelia melemparkan beberapa fotokopi sertifikat dan dokumen ke wajah Rizky. Kertas-kertas itu jatuh berserakan di lantai. Lihat tuh. Semua tanda tanganmu, semua berkas yang kamu tanda tangani dengan sukarela. Kamu pikir aku benar-benar polos? Aku yang suruh kamu pindahin semuanya ke namaku. Dan kamu dengan bodohnya nurut. Karena kamu kira aku istri setia yang gak tahu apa-apa. Rizky terdiam,
Tubuhnya gemetar. Ia meraih kertas-kertas itu, membacanya satu persatu. Dan benar, semuanya kini sudah atas nama Amelia. Tidak, ini nggak mungkin. Suaranya serak. Amelia menyeringai sinis. Ini bukan mimpi, Rizky. Ini balas dendamku. Aku sudah tunggu momen ini, dan sekarang waktunya kamu merasakan sakit yang lebih parah daripada apa yang kamu lakukan padaku. Rizky menjatuhkan tubuhnya ke sofa, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mel, tolong. Jangan gini. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Aku minta maaf. Aku janji akan putus sama Vanessa. Aku janji akan kembali ke kamu. Amelia mendengus jijik. Kembali? Hahaha, aku nggak butuh kamu lagi, Rizky. Aku nggak butuh laki-laki busuk kayak kamu. Kamu pikir aku mau terus jadi istri dari pengkhianat? Lebih baik aku hidup sendiri dengan semua harta ini, daripada harus berbagi ranjang dengan orang sepertimu. Rizky menggeleng, berlutut di depan Amelia. Mel, jangan gini. Aku mohon. Aku nggak punya siapa-siapa lagi kalau kamu pergi. Anak itu, Vanessa, mereka nggak bisa gantiin kamu. Amelia menatapnya dengan tatapan penuh api. Oh, jadi sekarang kamu menyesal? Waktu kamu asyik bersenang-senang dengan Vanessa, kamu pikirin aku nggak? Waktu kamu mencium bayi itu sambil bilang itu, anak kita, kamu ingat aku nggak? Rizky terdiam, terisak. Aku salah, aku bodoh. Amelia menunduk, mendekatkan wajahnya ke Rizky, lalu berbisik dingin. Iya, kamu memang bodoh. Dan sekarang, kebodohanmu sudah mengubur hidupmu sendiri. Dengan tangan gemetar, Amelia meraih map coklat berisi surat cerai, lalu meletakkannya di pangkuan Rizky. Tanda tangani. Malam ini juga. Rizky menatap surat itu dengan mata merah, lalu menatap Amelia. Mel, aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku masih cinta kamu. Amelia tertawa getir, matanya berkaca-kaca tapi penuh kemarahan. Cinta? Kamu bahkan gak tahu arti cinta. Kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu gak akan tega mengkhianati aku. Kamu gak akan tega bikin ibumu sendiri mengandung anakmu. Amelia berhenti sejenak, wajahnya menegang. Rizky terbelalak. Kamu tahu juga soal itu. Amelia menatapnya dengan jijik. Aku tahu semua, Rizky. Semua busukmu. Sama Vanessa. Sama ibumu sendiri. Kamu itu bukan manusia. Kamu binatang. Rizky terdiam, seolah seluruh darahnya disedot keluar dari tubuhnya. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan Amelia terlalu tajam. Sekarang, tanda tangani. Amelia melemparkan pulpen ke arah Rizky. Atau aku pastikan seluruh dunia tahu aibmu. Media, keluargamu, semua orang. Kamu akan hancur. Dengan tangan bergetar, Rizky akhirnya mengambil pulpen itu. Air matanya menetes saat ia menandatangani surat cerai. Setiap goresan tinta seperti menorehkan luka di hatinya. Ketika selesai, Amelia meraih surat itu, melipatnya rapi, lalu memasukkannya kembali ke map. Ia berdiri, menatap Rizky untuk terakhir kalinya malam itu. Mulai detik ini, kamu bukan siapa-siapa buatku. Kamu gak punya harta, gak punya istri, cuma punya penyesalan. Selamat menikmati kehancuranmu, Rizky. Amelia lalu melangkah pergi menuju kamar, meninggalkan Rizky yang terduduk lemas di lantai, menangis, memeluk kepalanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizky merasa benar-benar kalah. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, Amelia merasa menang. Hari-hari setelah perceraian itu menjadi mimpi buruk bagi Rizky. Pria yang dulu dikenal sebagai sosok mapan, berwibawa, dan disegani rekan bisnisnya kini hanya tinggal bayangan dirinya sendiri. Rumah megah, mobil-mobil mewah, rekening tabungan, bahkan saham perusahaan yang dulu ia banggakan, semua telah resmi beralih nama menjadi milik Amelia. Rizky kini menumpang hidup di apartemen kecil milik Vanessa. Tapi bahkan di sana, ia merasa seperti orang asing. Adegan pagi di apartemen. Vanessa duduk di sofa, bayi kecilnya menangis di gendongannya. Rambutnya kusut, wajahnya letih. Rizky hanya duduk diam di kursi makan, menatap kosong ke lantai. Mas,
Tolong dong. Bayi kita ini butuh susu. Uang dari mana kita beli kalau Mas cuma bengong kayak gitu? Bentak Vanessa dengan suara tinggi. Rizky menunduk. Aku lagi cari cara, Nes. Tapi semua rekening sudah diblokir. Semua aset diambil Amelia. Aku nggak punya apa-apa lagi. Vanessa mendengus kasar. Bagus ya, Mas. Jadi aku yang harus nanggung semua ini? Aku ninggalin hidupku yang nyaman, keluarga yang menolak aku, cuma buat ikut Mas. Aku pikir aku dapat suami sukses, ternyata cuma laki-laki bangkrut. Rizky merasa harga dirinya diinjak. Aku nggak minta kamu ninggalin keluargamu, Nes. Itu pilihanmu sendiri. Dan aku masih berusaha bangkit. Berusaha? Vanessa menyeringai sinis. Apa yang Mas bisa usahakan sekarang? Saham perusahaan udah bukan milik Mas. Rumah udah dijual Amelia. Mobil pun nggak ada. Mas sekarang nol, ngerti? Rizky menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku salah. Aku bodoh. Vanessa menatapnya dengan muak. Bayi di gendongannya menangis semakin keras. Udahlah, Mas. Kalau nggak bisa kasih aku dan anak kita kehidupan layak, jangan harap aku bakal terus ada di samping Mas. Aku butuh kepastian, bukan janji kosong. Malam itu, ketika Rizky tertidur di sofa, Vanessa diam-diam menatap wajahnya. Ada rasa sesal, tapi lebih banyak kebencian. Ia dulu merasa menang karena bisa merebut Rizky dari Amelia, merasa lebih cantik, lebih subur, lebih diinginkan. Tapi kini, yang ia dapat hanya lelaki patah, tanpa harta, tanpa kuasa. Bayi kecil itu menangis lagi, dan Vanessa merasa seluruh dunianya runtuh. Aku tidak bisa terus begini. Anak ini butuh masa depan. Kalau Rizky nggak bisa kasih, aku harus cari cara lain. Pertemuan Amelia-Vanessa. Beberapa hari kemudian, Vanessa memberanikan diri menemui Amelia. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, jauh dari keramaian. Amelia datang dengan penampilan rapi dan anggun. Blazer hitam, rambut terikat rapi, wajah tenang. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi tatapannya dingin seperti es. Vanessa sudah menunggu lebih dulu, wajahnya lelah, mata sembab. Bayinya ia titipkan pada tetangga. Saat Amelia duduk, Vanessa langsung menunduk, suaranya pelan. Amelia, aku datang bukan buat ribut. Aku cuma pengen bicara baik-baik. Amelia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap tajam. Bicara. Aku ingin tahu apa lagi yang kau inginkan setelah merebut suamiku. Vanessa menggigit bibir, menahan perih. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah jadi orang ketiga. Tapi, Amelia, tolong dengarkan aku kali ini. Aku cuma minta satu hal. Tolong, jangan biarkan anakku menderita. Dia nggak salah apa-apa. Kalau kamu mau, bantu kami sedikit saja. Aku mohon. Air mata Vanessa jatuh. Tangannya gemetar di atas meja. Amelia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Jadi sekarang kau datang padaku, meminta belas kasihan? Setelah kau hancurkan rumah tanggaku? Setelah kau buat aku menangis setiap malam? Vanessa terisak. Aku tahu aku jahat. Tapi aku nggak pernah niat bikin kamu sengsara. Aku cuma cinta sama Rizky. Aku butuh anak, dan dia janji kasih aku keluarga. Tapi aku nggak pernah nyangka dia bakal sejatuh ini. Tolong, Amel, kalau bukan buat aku, setidaknya buat bayi itu. Dia nggak minta dilahirkan di tengah masalah ini. Amelia menatap Vanessa lama sekali. Lalu ia bersuara, dingin dan tajam. Dengar baik-baik, Vanessa. Kau memilih jadi pelakor. Kau tahu Rizky punya istri, tapi kau tetap merayu dia. Kau hancurkan pernikahanku. Kau buat aku hidup dalam neraka bertahun-tahun. Dan sekarang, setelah semua itu, kau datang memohon padaku? Hahaha, sungguh ironis. Vanessa menunduk, bahunya bergetar. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Amelia mencondongkan tubuhnya, suaranya semakin tajam. Aku tidak peduli. Kau bilang anakmu butuh masa depan? Tanggung sendiri. Itu konsekuensi pilihanmu. Kau yang merebut Rizky,
maka tanggunglah hidup bersama bangkai seorang pengkhianat. Jangan pernah berharap sepeser pun dari aku. Vanessa menatap Amelia dengan mata penuh air. Kamu tega, Amel, kamu tega banget. Amelia mengangkat dagunya angkuh. Tega? Kau bahkan gak tahu arti tega sampai kau merasakan apa yang aku rasakan waktu lihat suamiku menggendong bayi dari rahimmu. Jadi jangan bicara tentang tega padaku. Kau belum pernah tahu sakitku. Vanessa terdiam, menangis tanpa suara. Amelia bangkit dari kursinya, mengambil tasnya, lalu menatap Vanessa terakhir kali. Pergilah. Dan jangan pernah berani mengemis padaku lagi. Kau sudah memilih jalanmu. Terimalah akibatnya. Ia melangkah keluar kafe dengan langkah tegap, meninggalkan Vanessa yang terpuruk di kursinya, menangis pilu. Kehidupan Rizky Vanessa setelah itu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Rizky gagal mencari pekerjaan baru, namanya tercemar setelah perceraiannya tersebar. Rekan bisnis menjauh, sahabat pun tak ada yang peduli. Vanessa yang dulu manja kini dipaksa menghadapi kenyataan. Hidup sederhana di apartemen kecil, mengurus bayi tanpa bantuan, sementara Rizky tenggelam dalam rasa bersalah dan depresi. Mas, aku nggak kuat hidup kayak gini, teriak Vanessa suatu malam ketika mereka bertengkar. Aku nyesel pilih Mas. Kalau aku tahu ujungnya begini, aku nggak akan pernah ninggalin keluargaku buat Mas. Rizky hanya menatap kosong. Suaranya parau. Aku pun nyesel kenal kamu. Nes, aku hancur karena kamu. Vanessa menamparnya keras. Jangan salahin aku, Mas. Kamu yang gak bisa puas sama satu perempuan. Kamu yang serakah. Tangisan bayi kembali pecah, membuat pertengkaran itu terhenti. Vanessa menggendong anaknya, menangis bersama. Rizky hanya terduduk, memegangi wajahnya. Dalam diam, ia tahu hidupnya benar-benar berakhir. Hari-hari Amelia kini terasa begitu berbeda. Setelah perceraian, setelah semua harta resmi menjadi miliknya, ia menemukan dirinya berada di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, ia selalu hidup dalam bayang-bayang Rizky, mengandalkan keputusan suaminya, menyandarkan segalanya pada satu sosok yang ia kira setia. Namun kenyataan pahit justru membawanya pada kebangkitan yang luar biasa. Amelia kini bangun setiap pagi dengan hati lebih tenang. Ia berjalan ke balkon rumah besar yang dulu pernah ia tempati bersama Rizky, namun kini hanya miliknya seorang. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa aroma kebebasan. Di meja kayu kecil, secangkir kopi hangat menemaninya menatap langit. Senyum tipis terbit di bibirnya. Senyum kemenangan. Ia kembali ke rutinitas yang dulu nyaris terlupakan. Bekerja, mengurus bisnis, dan membuat keputusan sendiri tanpa harus menunggu persetujuan siapapun. Dengan aset yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Amelia berani mengembangkan usahanya. Ia membeli ruko, menyewakan properti, bahkan mulai membuka butik kecil yang sudah lama ia impikan. Namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha wanita sebagai sosok yang tangguh, mandiri, dan berani. Di sela kesibukan itu, Amelia sering merenung. Dulu, ia takut sekali menghadapi hidup tanpa Rizky. Ia merasa dirinya tak akan mampu berdiri sendiri. Tapi ternyata, setelah pengkhianatan itu, ia justru tumbuh lebih kuat. Tidak ada lagi air mata yang ia buang untuk lelaki yang mengkhianatinya. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Justru ia belajar, kehilangan kadang adalah cara Tuhan membersihkan jalan agar ia bisa menemukan kekuatannya sendiri. Sementara Amelia bangkit, kehidupan Rizky dan Vanessa justru semakin terpuruk. Apartemen kecil yang mereka tinggali kini menjadi saksi pertengkaran demi pertengkaran. Rizky, yang dulu terbiasa hidup mewah, kini harus berjuang dengan pekerjaan serabutan. Ia pernah mencoba kembali ke dunia bisnis, namun tidak ada yang percaya padanya lagi. Reputasinya hancur, modal pun tak punya. Ia bahkan sempat melamar pekerjaan sebagai karyawan biasa, tapi perusahaan-perusahaan menolak karena statusnya yang buruk di dunia usaha. Vanessa pun ikut menanggung akibat. Bayi kecil yang lahir dari rahimnya menangis hampir setiap malam. Tangisan yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini justru menjadi beban berat. Vanessa sering menatap anaknya dengan air mata, merasa tidak sanggup. Kenapa hidupku jadi begini? Kenapa aku bodoh memilih Rizky? Keluhnya dalam hati. Ia sering memaki Rizky,
menuduhnya penyebab kehancuran mereka. "Mas, aku nggak kuat lagi," bentaknya suatu malam, ketika bayi mereka menangis kencang sementara Rizky hanya duduk memandangi televisi butut yang berkedip-kedip. "Aku capek. Mas, kamu dulu janji bakal bahagiain aku, tapi sekarang apa? Hidup kita hancur. Anak ini butuh susu, butuh popok, butuh semuanya. Dari mana uangnya? Hah?" Rizky menutup wajahnya, frustrasi. "Aku sudah coba, Nes. Aku sudah cari kerja kemana-mana, tapi nggak ada yang mau terima aku. Semua orang udah tahu aku nggak punya apa-apa lagi." Vanessa menangis keras. "Kalau gitu, buat apa aku sama kamu? Aku dulu rela jadi pelakor karena aku pikir kamu bisa kasih aku hidup nyaman. Tapi sekarang, aku cuma dapat laki-laki bangkrut." Kata-kata itu menusuk Rizky dalam. Ia sadar, Vanessa tak pernah benar-benar mencintainya. Yang dicintai hanyalah harta dan status yang dulu ia miliki. Kini, ketika semuanya lenyap, rasa cinta itu ikut hilang. Rizky merasa dirinya benar-benar sendirian. Amelia mendengar kabar kehidupan mantan suaminya dari jauh. Orang-orang bercerita, gosip beredar, bahkan ada yang sengaja melaporkannya padanya dengan nada penuh rasa puas. "Amel, tahu nggak? Rizky sekarang nggak punya apa-apa. Usahanya bangkrut, istrinya sering nangis. Benar-benar jatuh miskin." Amelia hanya tersenyum mendengar itu. Ia tidak pernah perlu ikut campur, karena karma bekerja dengan sendirinya. Apa yang ditabur Rizky kini ia tuai. Sore itu, Amelia duduk di ruang tamu rumahnya yang megah. Lampu gantung kristal berkilauan, sofa empuk menyambut tubuhnya yang lelah setelah rapat bisnis. Di meja, ada tumpukan berkas investasi baru yang sedang ia rencanakan. Namun matanya justru tertuju pada ponsel yang bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Amelia, tolong. Aku Vanessa. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku mohon, jangan biarkan anakku menderita. Aku rela lakukan apa saja, asal anakku bisa hidup layak." Amelia membaca pesan itu lama. Ada rasa geli sekaligus puas. Vanessa yang dulu dengan angkuh merebut suaminya, kini merendahkan diri, mengemis padanya. Ia menaruh ponsel itu di meja tanpa membalas. Dalam hati ia berkata, "Kau memilih jalanmu, Vanessa. Kau merusak rumah tanggaku, maka tanggunglah akibatnya. Aku tidak akan memberi sepeser pun untuk anak hasil pengkhianatan itu." Amelia lalu menyalakan musik lembut, menutup matanya, menikmati suasana tenang rumahnya. Senyum puas kembali mengembang. Hari demi hari, Amelia semakin jauh meninggalkan masa lalunya. Ia bepergian ke luar negeri, berlibur ke tempat-tempat indah, menikmati hasil kerja keras dan aset yang kini berada sepenuhnya dalam genggamannya. Foto-fotonya memenuhi media sosial. Amelia berdiri anggun di depan Menara Eiffel, duduk santai di tepi pantai Bali, atau menghadiri acara gala dengan gaun elegan. Banyak orang memuji kebangkitannya, menyebutnya sosok inspiratif. Sementara itu, di balik layar, Rizky dan Vanessa terus bergulat dengan kesulitan. Uang semakin menipis, hubungan semakin hancur. Vanessa sering menangis semalaman, bayi mereka kurus karena kurang gizi, dan Rizky semakin tenggelam dalam rasa malu. Amelia tahu semua itu, dan ia tidak pernah merasa iba. Baginya, itu adalah keadilan semesta. Ia tidak perlu membalas dengan tangan sendiri, cukup diam, dan biarkan karma bekerja. Malam itu, Amelia berdiri di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang yang bertabur di langit. Angin malam menyapu wajahnya. Ia teringat perjalanan panjangnya, dari istri yang dikhianati, wanita yang terpuruk, hingga kini menjadi sosok yang mandiri, kaya, dan kuat. "Terima kasih, Rizky," bisiknya pelan. "Tanpa pengkhianatanmu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku sendiri. Dan sekarang, lihatlah, aku berdiri jauh lebih tinggi darimu." Amelia meneguk anggurnya, menutup mata, dan tersenyum puas. Kehidupannya kini bukan lagi tentang Rizky, bukan lagi tentang dendam. Ia sudah melangkah jauh. Dan ia tahu, di dunia ini, tidak ada balas dendam yang lebih manis daripada melihat orang yang menghancurkanmu akhirnya hancur sendiri, sementara kau justru bersinar lebih terang. Kehidupan Rizky dan Vanessa kian hari kian terjerembab ke dalam jurang.
Semula mereka masih bisa bertahan dengan sedikit sisa tabungan, menjual barang-barang berharga yang tersisa di apartemen. Namun waktu berjalan cepat, bayi mereka semakin besar, kebutuhannya semakin banyak, sementara penghasilan tak kunjung datang. Rizky mencoba berbagai pekerjaan, tapi semuanya gagal. Ia pernah mencoba menjadi sopir ojek online, namun tak tahan dengan hinaan orang-orang yang mengenalinya. Bukankah itu Pak Rizky, mantan pengusaha sukses? Kok sekarang jadi ojek? Bisik-bisik itu membuatnya malu, lalu berhenti setelah seminggu. Ia pernah juga mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tapi hampir semuanya menolak. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Maaf, Ki, aku nggak mau ikut terlibat. Nama kamu udah jelek di mana-mana. Aku nggak mau rugi." Vanessa, yang dulu penuh percaya diri dan merasa menang karena berhasil merebut Rizky, kini tak ubahnya seperti bayangan diri. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya selalu sembab karena terlalu sering menangis. Bayi kecilnya kurus, sering menangis karena lapar. Susu formula semakin sulit mereka beli. Pertengkaran pun semakin sering meledak. Suatu malam, Vanessa berteriak dengan suara serak. "Mas, aku nggak tahan lagi. Anak kita butuh susu. Aku harus pinjam ke tetangga, ngerti nggak? Aku malu. Malu banget." Rizky menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. "Aku sudah coba, Nes. Aku sudah coba, tapi nggak ada yang mau bantu aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Vanessa menghantam meja hingga botol bayi jatuh. "Kamu laki-laki macam apa? Dulu kamu janji kasih aku hidup bahagia. Sekarang aku cuma dapat hidup sengsara. Aku nyesel pernah ketemu kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan ditolak keluargaku. Aku nggak akan terbuang kayak gini." Rizky menatap istrinya dengan mata merah, penuh putus asa. "Jadi semua salahku? Kamu pikir aku nggak nyesel ninggalin Amelia? Aku kehilangan segalanya, Nes. Segalanya. Dan sekarang aku cuma punya kamu dan anak ini, tapi kamu malah menyalahkan aku terus." Vanessa tersedak tangis. "Aku salah besar milih kamu. Aku kira aku merebut kebahagiaan, ternyata aku merebut neraka." Bayi mereka menangis keras, memecah keheningan malam. Vanessa memeluknya dengan tubuh gemetar, air mata jatuh mengenai wajah mungil anaknya. Rizky hanya terduduk, hampa, merasa dirinya bukan lagi lelaki, melainkan bangkai hidup. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Vanessa akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun begitu ia sampai, ibunya menatapnya dengan dingin. "Vanessa, kami sudah bilang sejak awal. Laki-laki itu suami orang. Tapi kamu nggak peduli. Sekarang lihat akibatnya. Jangan harap kamu bisa kembali seenaknya ke sini. Kamu pilih jalanmu sendiri, tanggung akibatnya." Vanessa berlutut, menangis histeris. "Bu, tolong demi cucu ibu. Anak ini nggak salah. Aku nggak minta apa-apa, cuma sedikit bantuan." Tapi sang ibu menggeleng tegas. "Tidak. Kau sudah mempermalukan keluarga ini. Pergi. Jangan bawa masalahmu ke sini lagi." Hati Vanessa hancur berkeping-keping. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, bayinya menangis di pelukan. Rasa malu, sakit, dan sesal bercampur jadi satu. Sementara Rizky semakin larut dalam keputusasaan. Ia mulai sering minum minuman keras, mencoba melupakan kenyataan pahit. Uang terakhir yang mereka punya dihabiskan untuk botol-botol murah. Vanessa sering menemukannya mabuk di sudut kamar, berbau alkohol, sementara bayi mereka menangis kelaparan. "Kamu egois, Rizky," teriak Vanessa suatu malam. "Kamu pikir minum bisa bikin masalah hilang? Kamu tega lihat anakmu kelaparan sementara kamu mabuk-mabukan? Kamu laki-laki paling hina yang pernah aku kenal." Rizky bangkit dengan mata merah, mendorong Vanessa hingga hampir jatuh. "Jangan banyak omong, Vanessa. Aku juga hancur karena kamu. Kalau aku nggak ketemu kamu, mungkin aku masih punya segalanya." Tamparan keras mendarat di wajah Rizky, tapi kali ini Vanessa menangis sambil memukul dirinya sendiri. Aku bodoh ikut kamu, aku hancur karena cinta yang salah."
Tangisan bayi kembali memecah suasana, seakan ikut menyuarakan penderitaan kedua orang tuanya. Hari demi hari, Vanessa semakin lelah. Rasa cintanya pada Rizky menguap habis, berganti benci dan penyesalan. Ia merasa terjebak dalam hubungan tanpa masa depan. Anak yang seharusnya jadi kebahagiaan kini, hanya membuatnya semakin sadar betapa keras hidup yang mereka jalani. Rizky, di sisi lain, semakin tenggelam. Teman-temannya hilang, keluarganya pun menolak membantu. Ia menjadi bahan ejekan orang-orang, dijuluki pengusaha gagal, dan suami yang ditinggal istri dengan semua harta. Setiap kali mendengar bisikan itu, harga dirinya terkoyak. Ia tak lagi punya kebanggaan, tak lagi punya kekuatan. Pada suatu malam yang sunyi, Rizky duduk sendirian di balkon apartemen kecil itu. Pandangannya kosong menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Di dalam kamar, Vanessa tertidur dengan bayinya yang kelelahan menangis. Air mata perlahan mengalir di wajah Rizky. Aku hancur. Aku kehilangan segalanya. Aku bukan siapa-siapa lagi. Di hatinya, ia tahu ini adalah karma. Karma atas pengkhianatan, keserakahan, dan kebodohannya. Dan yang lebih menyakitkan, ia harus hidup cukup lama untuk merasakan setiap detiknya. Sementara itu, jauh di rumah megahnya, Amelia duduk di kursi santai, membaca buku dengan wajah tenang. Sesekali ia meneguk teh hangat, menikmati hidup barunya yang penuh kebebasan dan kemewahan. Ia tidak perlu tahu detail penderitaan Rizky dan Vanessa, ia hanya tahu satu hal, semesta telah menegakkan keadilan. Dan dalam diam, Amelia tersenyum puas. Kehancuran Rizky dan Vanessa kini benar-benar sempurna. Mereka telah jatuh ke titik paling rendah, sementara dirinya berdiri di puncak. Waktu berjalan, meninggalkan jejak luka dan pelajaran di setiap langkah. Amelia kini berdiri kokoh di jalannya sendiri. Dari seorang istri yang dulu hampir kehilangan jati diri karena pengkhianatan, ia berubah menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Harta yang kini ia miliki hanyalah simbol dari kemenangan, tapi lebih dari itu, ia telah menemukan arti sebenarnya dari kebebasan. Tidak lagi bergantung pada lelaki yang menghancurkannya. Namun di balik senyum kemenangannya, Amelia tahu bahwa luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak lagi membenci, tidak lagi menyimpan dendam, karena ia sadar, balas dendam terbaik bukanlah membalas, melainkan bangkit dan hidup lebih baik. Dan itulah yang kini ia lakukan, dengan kepala tegak dan hati yang lebih keras daripada baja. Rizky, di sisi lain, berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Hidupnya yang dulu gemerlap kini lenyap, hanya menyisakan bayangan kegagalan dan penyesalan. Ia pernah punya segalanya, istri setia, rumah tangga harmonis, harta berlimpah, namun semuanya ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kini, ia hanya lelaki patah yang dihantui masa lalu, tak lagi dipandang, bahkan tak lagi dihargai oleh orang yang dulu memilihnya. Vanessa pun menanggung akibat pilihannya. Ia pernah merasa menang, merasa merebut kebahagiaan dari orang lain, namun ternyata yang ia dapat hanyalah neraka yang menyala setiap hari. Bayinya, yang tak pernah meminta lahir di tengah pengkhianatan, kini menjadi saksi bisu penderitaan orang tuanya. Vanessa belajar dengan cara paling menyakitkan, bahwa cinta yang dibangun di atas air mata orang lain tak akan pernah membawa kebahagiaan. Hidup berjalan adil dengan caranya sendiri. Karma mungkin datang lambat, tapi pasti. Di ujung cerita ini, Amelia duduk di beranda rumah megahnya, memandang langit senja yang berwarna jingga. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Ada kedamaian yang akhirnya ia rasakan. Segala yang hancur bisa tumbuh kembali, gumamnya pelan, dan segala pengkhianatan pasti berbalas. Dengan begitu, lembar kisah ini pun tertutup. Rizky dan Vanessa terkubur dalam kesalahan mereka, sementara Amelia melangkah maju, meninggalkan masa lalu, berdiri sebagai saksi bahwa perempuan yang disakiti bisa bangkit lebih kuat dari siapapun.